semua, selamat pagi. Baik, bertemu bersama Ibu Yasti Ginting dalam pembelajaran geografi. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang potensi dan pengolahan sumber daya kelautan Indonesia. Ya, kita harus tetap semangat dan tetap fokus. Nah, potensi sumber daya alam kelautan Indonesia itu bisa berupa sumber daya hayati dan non-hayati. Nah, dikatakan dia hayati berarti makhluk hidup, sedangkan non-hayati yang bukan makhluk hidup. Oke, paham ya nak ya? Selanjutnya nak, potensi sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama ada dia potensi sumber daya hayati dan budidaya. Yang kedua ada dia potensi sumber daya mineral dan energi. Dan ketiga ada dia potensi industri dan jasa maritim. Dan yang keempat ada dia potensi transportasi laut. Sedangkan yang terakhir ada dia potensi pariwisata bahari. Itu dia ya nak ya. Nah, untuk lebih paham kita akan bahas satu persatu. Tetap fokus ya nak ya. Oke, yang pertama adalah potensi sumber daya perikanan. Nah, itu adalah potensi sumber daya ikan laut di Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 ton per tahun, yang terbesar di perairan wilayah Indonesia. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster, ikan kerang, berbagai jenis ikan hias dan kerang. Paham ya nak? Selanjutnya, potensi sumber daya mineral dan energi. Nah, sekitar 70% produk minyak dan gas bumi di Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut. Nah, cadangan gas bumi di kawasan ini diperkirakan sebesar 101,7 triliun kubik. Selain itu, kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral seperti emas, perak, timah, biji besi, dan mineral berat. Oke, selanjutnya nakku yaitu potensi industri dan jasa maritim. Nah, industri dan jasa maritim yang potensial untuk dikembangkan adalah galangan, yang kedua industri mesin dan peralatan kapal, yang ketiga industri alat penangkapan ikan, dan keempat, kelima, dan keenam bisa juga kamu baca ya nak ya. Nah, kemudian nak yaitu potensi transportasi laut. Nah, ini sebagai negara kepulauan Indonesia memang amat membutuhkan transportasi laut. Namun, Indonesia ternyata belum memiliki armada kapal yang memadai dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Nah, dapat kamu lihat di gambar kita. Oke, selanjutnya adalah potensi pariwisata bahari. Nah, antara lain mencangkup kegiatan seperti rekreasi perahu, kapal persiar, olahraga air, secara maritim seperti hotel dan restoran. Itu dia ya nak yang dikatakan dengan potensi pariwisata bahari ya. Sudah ibu sebutkan juga contoh-contohnya. Paham ya nak ya? Nah, selanjutnya nakku, pengolahan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, itu dia berbasis komunitas lokal, merupakan salah satu strategi pengolahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam. Selain itu, pengolahan ini juga dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Ekologi itu lingkungan ya nak. Nah, ternyata nak, pengolahan sumber daya kelautan Indonesia itu dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengelola sumber daya perikanan. Yang kedua, mensosialisasikan energi kelautan. Dan yang ketiga, meningkatkan produksi minyak dan gas. Oke, paham ya nak ya? Bagaimana itu hal yang dapat dilakukan dalam mengelola sumber daya kelautan. Selanjutnya, dia juga sebagai pengelola wisata bahari dan mengelola industri maritim dan pengolahan jasa angkutan laut ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dan dapat menjadi manfaat untuk kita ke masa yang akan datang. Oke, sekian dan terima kasih.
See you, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya ya nak ya. Tetap diulang-ulang pembelajarannya.